Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dharma Pratama dari peserta Latsar Kabupaten Tapin, Angkatan 3, golongan 3, kelompok 2. Di sini ingin menyampaikan terkait analisis isu efektivitas kerja untuk jabatan fungsional pamong budaya ahli pertama. Untuk tugas jabatan fungsional pamong budaya ahli pertama terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun nomor 7 tahun 2020 pada bab 4 pasal 6 yang berbunyi tugas jabatan fungsional pamong budaya yaitu melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya. Untuk uraian tugas juga terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 pada pasal 8 ayat 2 angka 1 huruf D. Terdapat 22 jenis uraian tugas terkait pamong budaya ahli pertama. Dari 22 uraian tugas ini saya sudah ambil 5 yang menurut saya masih terdapat isu yang bisa diperbaiki lagi. 5 isu berdasarkan tupoksi tersebut antara lain adalah belum disusunnya instrumen pendataan cagar budaya, yang kedua belum disusunnya bahan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, kemudian belum dilakukannya kajian pemugaran cagar budaya, kemudian belum dilakukan kajian konservasi cagar budaya, dan yang terakhir belum disusunnya bahan dan peralatan ekskavasi cagar budaya. Kemudian dari 5 isu tersebut, kita menggunakan metode APKL untuk menapis isu-isu mana saja yang bisa diprioritaskan. Dari hasil analisis tersebut dapat dilihat dari tabel berikut. Yang pertama itu ada belum disusunnya instrumen pendataan cagar budaya di urutan pertama, kemudian di urutan kedua ada belum disusunnya bahan dan peralatan ekskavasi cagar budaya, dan yang terakhir ada belum dilakukan kajian konservasi cagar budaya. Kemudian setelah kita mendapatkan 3 isu teratas, maka kembali dianalisis lagi dengan menggunakan metode USG untuk mengetahui urgensi, keseriusannya, dan apakah ini akan berkembang lebih jauh jika didiamkan. Nah, berdasarkan metode tersebut, maka dapat dilihat urutannya sebagaimana tabel yang ditampilkan. Yang pertama itu ada belum disusunnya instrumen pendataan cagar budaya, berikutnya ada belum dilakukannya kajian konservasi cagar budaya, dan yang terakhir belum disusunnya bahan dan peralatan ekskavasi cagar budaya. Kemudian setelah ditemukan masalah yang paling urgent atau serius, maka dilanjutkan menggunakan metode fishbone diagram untuk mengetahui akar permasalahannya. Kalau di sini dapat ditemukan ada 4 poin utama terkait akar permasalahan. Yang pertama ada man, yang kedua ada method, yang ketiga ada material, dan yang terakhir ada measurement. Untuk man sendiri ini dapat diidentifikasi bahwa kurangnya sumber daya manusia yang memahami terkait instrumen pendataan cagar budaya itu sendiri. Kemudian untuk metode, belum adanya metode penyusunan instrumen pendataan cagar budaya, sehingga jika ingin disusun pun masih belum tahu seperti apa metode yang tepat. Kemudian untuk materialnya juga belum tersedia terkait data pendukung pembuatan instrumennya, sehingga jika ingin dibuat pun belum ada datanya. Yang terakhir terkait measurement terkait dengan pengukuran dan indikator bagi instrumen tersebut. Jadi berdasarkan hasil analisis tersebut, maka terdapat beberapa alternatif pemecahan masalah yang dapat diberikan. Pertama, untuk kurangnya sumber daya manusia yang memahami instrumen pendataan cagar budaya, terdapat alternatif pemecahan masalah untuk membuat sebuah modul singkat terkait apa itu instrumen pendataan cagar budaya, sehingga dapat meningkatkan pemahaman terkait instrumen pendataan cagar budaya.
Kemudian yang kedua, belum adanya metode penyusunan instrumen pendataan cagar budaya. Alternatifnya adalah dengan menyusun pedoman dan metodologi penyusunan instrumen cagar budaya berbasis dengan regulasi. Regulasi sendiri berarti mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan cagar budaya, sehingga nanti itu yang menjadi dasar penyusunan dan pedoman dalam penyusunan instrumen tersebut. Kemudian belum tersedianya data pendukung instrumen pendataan cagar budaya, maka alternatif pemecahan masalahnya adalah dengan melakukan studi pendahuluan atau survei lapangan terkait data apa saja yang diperlukan sehingga nanti dapat digunakan dalam proses penyusunan instrumen tersebut. Kemudian yang terakhir, belum tersedianya indikator instrumen pendataan cagar budaya. Untuk yang terakhir ini terkait indikator ini lebih spesifik. Jadi setelah ada data yang dikumpulkan maka baru bisa terbentuk sebuah indikator bagaimana instrumen yang baik itu dapat dibuat dan digunakan untuk membantu pelestarian dan pemajuan kebudayaan seperti itu. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam kata dan penyampaian mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.